warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal P3K juga bisa, PBG dan TPA, tes potensi akademik untuk menghadapi CPNS dan lainnya. Nah, di sini soalnya teks berikut untuk soal 31 sampai 33 ya. Di sini dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu RSTU ya, stasiun penjaga ya. Di situ sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga, namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Di sini dari T untuk Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U, dari R ke S, dan dari S ke U, dari R ke S, dan dari R ke T. Analisis bacaannya, diagramnya seperti berikut. Nih kita lihat di sini. Di sini Q ke U ya, T ke Q, Q ke R. Nah, di sini R ke S ini bolak-balik. Di sini R ke T dan T ke Q, S ke U ya. Yang bolak-balik sini itu bisa R S ya, karena di sini kita lihat nih. Bolak-balik ini bisa Q R U ya. Nah, kita lihat pembahasan yang atau kita lihat soal yang pertama di nomor 31. Nomor 31. Jika stasiun T hancur karena kebakaran hutan, semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay atau langsung, kecuali dari stasiun Q ke R, yang B-nya dari stasiun S ke U, dari stasiun S ke R, dari stasiun R ke Q, dari stasiun R ke U ya. Di sini kita lihat kecuali, berarti yang kita cari adalah yang salahnya ya. Jadi T ini nih patokannya di T ya. Berarti patokannya di T. Jika T-nya ini hancur, berarti apa yang bisa yang dia bisa perbuat ya. Berarti yang salahnya aja. Kita lihat pembahasannya. Ya, pembahasannya ini. Jika T hancur, tidak ada jalan untuk mengkomunikasikan pesan ke Q. Ya udah pasti. Kalau kita lihat dari sini kan pembahasannya nih. Nah, gini hancur nih. Tidak ada komunikasi Q dan tidak ada ke R juga nggak ada ya. Tidak ada komunikasi ke R nya. Q dan ke R nggak ada komunikasi. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau tidak ada komunikasi Q ke R udah pasti. Q ya Q ke R, Q ke R juga nggak ada, karena kan dia udah hancur nih. Dari Q ke stasiun R. Nah, ini udah benar nih. Nah, kan kita kan kecualinya. Ini kalau Q ke R udah benar. Terusnya S ke U nggak ada hubungannya, ya kan? S ke U nggak ada hubungannya. Juga ini benar. S ke R ini juga nggak ada hubungannya. Nah, R ke Q ini juga nggak ada hubungannya nih. R ke Q, ya ini nggak ada hubungannya tapi benar. Nah, yang D ini R ke Q ya, R ke Q, yang R ke Q ya, R ke Q, karena ini yang dihabisin adalah yang T. Ini kalau lihat yang T ya. Nah, ini yang dihabisin adalah T. Nah, berarti yang ini skip dulu nih, kita yang E dulu. R ke U, R ke U ini udah nggak ada hubungannya juga. Berarti ini kecuali, karena kan kita yang habisin adalah yang T. Berarti yang jawabannya tepat yang di itu stasiun R ke Q nya nggak ada ya. R ke Q nya nggak ada karena ini habis, dia nggak bisa menyalur ke T, dan Q juga nggak bisa ke T.
nih, karena R-nya ini habis, T-nya kan udah nggak ada. Berarti yang tepat jawabannya yang D ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Oke, ini soal-soal persiapan TPA ya, tes potensi akademik, terdiri dari bisa P3K umum atau non guru ya, atau guru. Juga bisa soal PPG, pendidikan profesi guru, atau untuk persiapan CPNS lainnya. Soalnya seperti berikut. Teks berikut untuk soal 31 sampai 33. Dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu Q, R, S, T, dan U. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Dari T untuk Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U, dari R ke S, dan dari S ke U, dari R ke S, dan dari R ke T. Nah, kalau kita lihat analisa bacanya diagram seperti ini, itu Q ke R tidak bisa bolak-balik searah, R ke S bolak-balik, terus Q ke U juga searah, S ke U juga searah. Nah, R ke T ini stasiunnya, T juga bisa ke Q. Nah, kita lihat soal yang nomor 32, karena 31 pertemuan yang sebelumnya ya. Lanjut 32 ya. Yang 32 soalnya. Nah, nih. Nah, manakah dari berikut ini mungkin menggunakan tepat 2 stasiun rel ya, 2 stasiun rel lainnya? Option A nya dari stasiun A ke U, dari stasiun Q ke S, dari stasiun U ke R. Terusnya yang option D nya ya, kebalik. Option D nya, option D nya itu dari stasiun T ke U ya, dan dari stasiun T ke R ya. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasannya, tuh ada beberapa ya. Nah, di sini option A itu dari Q ke R, terusnya dari R ke S, dari U ya. 2 stasiun rel yaitu R sama S. Kalau dari B, Q ke R, R ke S, 1 stasiun rel yaitu R. Yang C itu U ke R. U tidak bisa menyampaikan pesan kepada siapapun. Kalau lihat dari diagram yang sebelumnya, U itu tidak bisa menyampaikan pesan ke siapapun. Kita lihat tuh, U tidak bisa menyampaikan pesan ke siapapun karena U ini cuma satu arah ya. Dia nggak bisa menyampaikan, kecuali R ke S ini bisa sampaikan pesan. Terus lanjut lagi. Nah, kita lihat. Nah, yang D, nah kita lihat bawahnya aja. Nah, yang D itu T ke Q, Q ke U. Berarti status stasiun itu Q saja. Karena di sini T ke Q R S U ya. Karena ini tadi kan QR. Terusnya yang E itu T ke Q, Q ke R. Jadi stasiun Q aja.
Jadi di sini kalau kita lihat si stasiun yang real yang paling banyak itu adalah yang paling banyak bukan yang stasiun real lah, yaitu kita lihat kalau bukan yang paling banyak ini ya, karena di sini harus ada salurannya kan, di sini T ke Q ke U. Nah, satu stasiun yang realnya aturannya mainnya itu ada QRS. Jadi kalau kita lihat stasiun yang realnya di sini adalah yang langsung disampaikan adalah yang A ya. Jadi stasiun yang real kita lihat yang disampaikan adalah yang A. Nah, karena dari Q ke stasiun U ya. Jadi yang real adalah yang tepat adalah jawabannya yang option A. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Alhamdulillah, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kalau kita sudah membahas teks 31 dan 32, sekarang teks 33. Namun saya ulang lagi teksnya perlu dipahami. Dalam satu taman nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu Q, R, S, T, dan U. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut: dari T ke Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U, dari R ke S dan dari S ke U, dari R ke S dan dari R ke T. Analisis bacanya diagramnya: Q ke R satu arah, Q ke U satu arah, R ke S bisa bolak-balik, ini kan, S ke U satu arah juga. Maksudnya R ke T, T ke Q. Nah, kita lihat nomor 31-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini jumlah terbesar pesan dapat disampaikan melalui stasiun lainnya, yaitu option A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2, B-nya 3, dan E-nya 4. Di sini kita lihat ya, dimulai dari T. Kalau mulai dari T, di situ kita lihat T-nya ya. Kalau lihat ininya lagi, analisisnya lagi, nah T itu bisa R dan Q ya. Nah, dari T bisa R dan Q. Lihat analisanya di sini. Nah, dari pembahasannya di sini, dari dimulai pada T, pesan dapat disampaikan 3 kali sebelum melalui stasiun lainnya, yaitu T ke Q, Q ke R, ya kan, Q ke S, akhirnya di U, ya kan. Berarti Q, T ke Q, ya kan, terus habis T ke Q, Q ke R. Kita lihat di sini, kalau lihat analisanya seperti ini nih, T itu nih. Bentar ya, kita lihat lagi. Nah, di sini T ke R atau R ke T ya, R ke T, habis itu T ke Q ya, Q ke R ya, atau juga R bisa bolak-balik. Berarti kalau kita lihat sini 1, 2, 3, ada 3, berarti pesannya kalau dari yang tadi ya, yang paling banyak 3. Nah, dari T sampai di sana T ke R kan, T ke R, Q juga bisa ke S, R ya, R bisa ke S ya, S ini kan bolak-balik. Berarti akhirnya adalah di U. Berarti kalau kita lihat pesan yang paling banyak di sini, jumlah pesan besar adalah D3, T ke Q, Q ke S, R ke S, ya kan, akhirnya di U ya. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, masih channel Analisa Matematika ya. Kita masih membahas soal untuk tes CPNS, P3K, PG, Profesi Pendidikan Guru. Ya, yakin sekarang kalau kita lihat ini soal-soalnya seperti ini, soal psikotes gini. Carilah gambar yang berbeda. Nah, kita lihat di sini A ada berapa nih? Yang hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini yang genap. Kalau misalnya lihat ini 12, ini juga sama nih, pasti ini genap yang C. Kita lihat coba nih, ini kan yang hitamnya 3, 3, 3, 3, berarti 12 ya. 16, 3 kali 4, 3 kali 4, 12 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 juga. Nah, kalau kita lihat di sini nih, lihat di sini kalau misalnya ini sama ini kan bersama ya, ini 3, kalau yang ini ada berapa nih? Kalau lihat sini dia 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini jumlahnya ini yang semuanya genap nih. Ternyata kalau kita lihat di sini yang berbeda di sini cuman B. Kalau B ini kita lihat di sini ada yang ini yang itunya ada 17. A, C, D, E ini yang genap. Nah, yang ganjil adalah 17. Nah, supaya lebih tepat kita lihat ke pembahasannya. Sobat Medika juga perhatikan jumlah kotak hitam. Jumlah kotak hitam pada jawaban B adalah 17, bahkan pada pilihan lainnya adalah genap. Jadi kalau kita lihat tadi soalnya, jadi yang jumlahnya genap itu A, C, D, E. Jadi yang berbeda adalah B. B itu jumlahnya ganjil ya. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai soal psikotes ya. Itu bisa CPNS, P3K atau PPG, Profesi Pendidikan Guru ya. Nah, kita lihat, carilah gambar yang berbeda ya. Kita lihat di sini garisnya, yang A ini 1, 2, 3, yang sini 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6 ya. 5, 6 berarti 3 tambah 6 9. Terus ya, kalau kita lihat lagi yang B nya 1, 2, 3, 4 ya, 4 sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Berarti yang sininya 6 sama 4 10 ya. Terus yang C 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3 ya, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Sini 5, 10.
Ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ini 7. Nah, berarti kalau kita lihat yang ini kan tadi 3, ini 7, 10, jumlah A nya 10, jumlah B nya juga 10, jumlah D nya 10, jumlah E nya 10. Jadi yang cuma ada 11, yang berbeda adalah yang C karena jumlahnya 11 ya. Jadi kalau kita lihat yang berbeda adalah yang C, maka dilihat dari ini adalah jawaban yang tepat yang C. Nah, kita lihat ya. Sobat Media Eduka, perhatikan gambar garis A, B, D, E. Nah, itu jumlah garisnya 10 yang kita lihat tadi ya. Sedangkan pada garis C jumlah garisnya 11. Maka dari pembahasan yang tadi, yang tepat jawabannya adalah yang C, karena yang C 11, A 10, B 10, D 10 dan E 10 ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah, dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG, P3K dan tes CPNS yang mendekati. Sekarang kita tes psikotesnya juga, kadang ada soal kayak gini. Kita lihat, perhatikan gambar berikut. Di sini ada X, di sini panahnya sini juga panah, sini 0 nih. Yang ini panahnya terbalik, yang ini lurus panahnya, yang ini panahnya, yang di sini juga segitiga. Nah, setelah itu dibalik lagi, yang sini jadi di atas, yang ini di tengah, yang sini berbalik berlawanan arah, yang sini yang tadi yang di atas dia di bawah tapi berlawanan arah juga. Terusnya yang ini jadi ke atas. Nih, ini yang ini bundarannya ini ke yang ini ya, yang garis yang ini nih. Nah, itu yang sini yang berang ini, yang tadinya ini di sini berbalik ke sini. Nah, yang ini ke yang sini ke bawah ya. Jadi yang tadi yang sini ke bawah. Ini yang sini terus ke bawah. Yang sini ada ganti bandul, jadi tanda silangnya hilang. Kalau tanda silang yang pertama masih ada, kedua masih ada, yang ketiga hilang tanda panahnya. Nah, kalau kita lihat lanjutannya, lihat yang A ini kurang tepat ya. A ini kurang tepat ya, garisnya ini masih di atas lagi ya. Ini berbalik. Nah, yang garis yang sini berbalik aja, tapi yang di sini masih di atas, cuma berbalik aja, dibalik. Nah, ini sama sejajar, yang B udah kelihatan. Terus yang C juga kita lihat panahnya ke bawah ya kan. Kalau kita lihat patokannya di yang 3 ini ya, panahnya yang sana, yang kan ini panah yang kedua. Nah, terus yang sininya yang kedua, yang sini terus ketiga. Nah, ini juga C kurang tepat. Terus saya yang D, yang D ini panah ini dibalik jadi 0, panah yang sini di tengah, ini di tengah. Coba kita lihat dulu yang E dulu ya. Nah, agak-agak sama mirip. Nah, yang ini bisa dia kalau kita lihat di dari sini ya, dia pertama, yang ini itu pertama dia berbalik ya, berbalik, habis itu ini hilang, ini ke sini. Nah, kalau kita lihat nih dia balik lagi nih. Nah, yang 0 sama panah ini panah terbalik jadi ke atas, yang ini jadi berbalik di tengah, yang sini jadi di bawah. Nah, kalau kita lihat dari sini urutannya yang tepat adalah yang ini, yang E ya. Kalau yang udah ABC ini udah agaknya yang dekat sih sebenarnya yang D. Nah, kalau udah ABC ini agak jauh ya, tapi yang dekat yang D. Tapi kalau kita lihat yang tepat adalah yang E. Yang tadinya ke sini, ya dia ganti ini ke sini ya. Yang ini yang ke sini. Tuh. Yang keduanya kebalik ya. Jadi yang tepat adalah yang E. Dari pembahasannya.
Sobat Eduka, perhatikan pada gambar perubahan gambar, semua elemen dibalik secara literal dan elemen paling atas dan paling bawah bertukar posisi. Jadi yang tepat di sini kalau kita lihat jawabannya adalah yang E ya. E. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal tes CPNS, P3K dan tes profesi ya, pendidikan profesi guru. Ini termasuk tes TPA atau psikotesnya. Kalau kita lihat di sini, perhatikan gambar di sini ada segitiga. Nah, dia kalau misalnya segitiga yang kedua ini berbalik ya, ini 180 derajat, kan? Balik 180 derajat. Bedanya, yang pertama di sini garisnya ada 2 dan juga ada 2 juga, tapi posisinya jadi 180 derajat. Kalau yang tadi garisnya ini tegak sini, kalau ini berbedanya ke sini ya garisnya. Terus yang ketiga, nah ini jadi garis, yang sini jadi segitiganya siku-siku. Nah, otomatis kalau kita lihat 1 sama 2 ini adalah berbalik 180 derajat ya. Nah, ini kalau ini juga pasti berbalik ini. Tapi berbaliknya kita lihat apakah 180 derajat atau 90. Nah, jadi yang 4 tanda tanya ini kalau kita lihat dulu deh. Dulu ini dia dari yang sini berbalik ke sini. Nah, tepat atau tidak ya kan? Lihat yang E kurang tepat. Terus yang D juga dia berbaliknya ke sini. Ini agak lama, dari kesini aja udah sekali ya kan? Dari sini aja sekali dari atas. Kalau apalagi yang E itu udah berapa kali langsung berbaliknya 180, 360. Kalau ini langsung balik lagi nih, jadi cuman sekali doang. Nah ini berbaliknya ke sini ya kan ya. Nah ini dibalikin lagi sini, tambah kebalik. Nah yang tepat adalah di sini kalau kita lihat yang ini berbaliknya langsung 180 derajat ya kan, bisa 180 derajat. Atau kalau nanti kita lihat kebaliknya itu juga cara 190 derajat juga bisa kan? Nah ini berbaliknya 180 derajat, langsung berbalik seperti ini 90 derajat ya. Jadi yang tepat jawabannya A, karena bisa 180 derajat atau 90 kalau kita lihat di sini ya. Nah kita lihat si sobat medika, perhatikan gambar berubah. Nah gambar dibalik secara vertikal 2 garis ya kan, vertikal ke atas menjadi 100, yang pertama 180 ini kan, dia berbalik lagi kan, ya kan, jadi 90 derajat, nomor 2 90 derajat atau 180 kalau kita balik ke situ kan bisa juga ya. Nah yang 3 sama 4 nya ini adalah 90 derajat, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau ini kan yang tadinya di bawah nih, di atas dibalik. Wah iya, maaf, berarti nih yang nomor 1 nomor 2 ini 90 derajat juga ya, karena dia tadi di atas, posisi di bawah. Nah yang di sini juga sama, yang tadinya di sini di atas, yang sini jadi posisinya di atas di sini kan, jadi berbaliknya 90 derajat juga. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, atau sebentar lagi tes CPNS ya, atau P3K. Ini soalnya tentang psikotes. Gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar di bawah adalah segitiga, ya kan, segitiga di sini kosong, di sini isi. Ini kalau kita lihat berbaliknya itu 90 derajat ya, dibalik 90 derajat, yang tadi di atas di bawah. Nah ini segi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya, kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya, yang sini isi, ini kosong. Nah otomatis kalau ini berdiri ke bawah, sini yang ini tegak ya, ini ini horizontal, ini vertikal, berarti otomatis ini juga pasti dia 90 derajat juga. Nah yang tadinya di sini di kiri ya, otomatis ini bisa ke bawah ya, kalau ke atas beda ya. Berarti otomatis yang tepat kalau kita lihat yang A nih langsung ya, yang A ini termasuk berdirinya juga 90 derajat. Berarti yang kalau kita lihat yang tepat yang A. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya ya. Nah nih Sobat Media Eduka, perhatikan pola perubahan gambar. Segitiga besar berotasi 90 derajat searah jarum jam dan berubah warna dari hitam ke putih, sehingga segitiga kecil berotasi 90 derajat berwarna arah ya, berlawanan arah jarum jam dan berubah warna dari putih ke hitam. Dengan cara yang sama berlaku juga pada gambar segi 8. Makanya di sini yang tepat adalah jawabannya, yang tepat adalah yang A. Yang tepat jawabannya yang A, karena yang A ini adalah berubah arah pertama, yang tadinya hitam menjadi putih. Nah yang putihnya ini di bawah, jadi 90 derajat ya. Jadi yang kalau kita lihat gambar analoginya yang tepat adalah yang A. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru ya. Ini masuk soal psikotes untuk CPNS juga, persiapan, dan untuk P3K ya, persiapan untuk psikotesnya untuk bentuknya seperti ini. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai gambar di bawah. Di sini ada, kita lihat yang atasnya ada garis panah, depan garis panah, dan samping garis panah. Kalau kita lihat di sini garis panah yang pertama ini berlawanan ya, yang ini juga berlawanan, ini kiri, ini kanan, dan ke atas. Terus ini juga, ini atas, kiri, kanan, berlawanan juga. Yang sini kiri, kanan, kiri, atas. Di sini atas semua, ini kiri. Nah ini bedanya yang ini yang satu sejajar, ini ya sejajar, bertemu juga di titik ya kan. Ini bisa juga bertemu di titik juga nih kalau untuk kita buka. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dan bawah. Tapi di sini bertemu di titik. Kalau kita lihat dari ini bongkar segitiganya itu,
Yang pas adalah yang E karena ini bertemu titik, dan yang semuanya adalah berlawanan ya, berlawanan. Kalau kita mau bahas, coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, dari pembahasan, pada pilihan A, B, C, ketiga sisi yang memiliki panah tidak mungkin terlihat bersama. Nah, di sini lihat ya, terlihat bersama ya, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D panahnya tidak terlihat bersama. Terus yang kita lihat lagi, sedangkan pilihan D tidak dapat panah yang saling berlawanan ya. D ini tidak dapat panah yang saling berlawanan, kita lihat. Nah, ini saling berlawanan ya, ini ke atas semua, ini berlawanan. Terus kita lihat lagi, nah pilihan E apabila dilihat membentuk kubus seperti soal ya, ya karena dia bentuknya sejajar juga ini ya. Nah, kalau kita lihat nih yang E ini kalau dibuka ini kan sejajar ya, jadi sama-sama. Yang ini dibuka ini berlawan, yang satu ke atas ini sama nih, nyamain sama, dan ini sendiri bawah. Kalau ini jauh banget ya kan, yang ini jauh banget. Nah, ini hampir sama tapi ini jauh banget karena kan ini kanan kiri, jika kanan kiri ya, yang satu bawah sini ya. Jadi yang tepat ada jawaban yang E. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru, untuk tes CPNS dan P3K ya. Nah, ini kita lihat soalnya, bentuk soal psikotesnya. Carilah kubus yang sesuai gambar di bawah. Di sini kalau kita lihat, di sini hitam, dan di sini kosong putih. Ya. Kalau kita lihat di sini A ini, kalau kita lihat kan di tengah ya di sini. Berarti hitamnya nggak bisa di tengah kalau kita analisanya gitu. Yang B bisa jadi, namun di sini semuanya putih. Yang hitam ininya dia ketutup ya kan. Bisa jadi kalau hitamnya ini di atas nih kan, bisa dia ada hitamnya. Yang C lebih ini lagi beda, nilai abu-abunya nggak ada, malah hitam yang di atas. Yang D kalau kita lihat di sini semuanya hitam, padahal di sini nggak ada putihnya ya. Nah, kalau lihat dari analisisnya ini pasti yang tepat adalah yang E. Kenapa? Karena ini hitam, yang putihnya ini di atas. Nah, yang hitam ini kan di pinggir ini menutup ya. Ini yang hitam ini di bawah, yang satunya di pinggir sini. Nah, kita lihat supaya lebih yakin kita pembahasannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kedua sisi putih tidak mungkin terlihat bersama. Di sini kita lihat pilihan C, makanya ini enggak tepat. Kan putihnya ini. Kedua sisi abu-abu tidak mungkin terlihat bersama. Kita lihat di situ ada A dan B. Nah, itu bersama lagi. Nah, kedua sisi hitam tidak mungkin terlihat bersama. Yang di sini D ketemu D. Karena kan di gambarnya kan nggak bisa ketemu ya. Makanya di sini C, terusnya C ini nggak bisa putih yang bersama, C AB nggak bisa berabu-abu yang sama, dan D ini hitamnya tidak mungkin bersama. Makanya di sini kalau kita lihat analisnya ada jawaban yang E, karena ini hitamnya nggak mungkin bersama, putihnya nggak mungkin bersama, A dan B abu-abunya nggak mungkin bersama ya. Jadi yang tepat adalah yang E, karena ini hitam, ini abu-abu, dan atasnya putih ya. Jadi
Kalau kita lihat dari soal ini atau psikotes ini, yang tepat adalah jawabannya yang E. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ini termasuk soal psikotes, lihat sama dengan analisa sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.